Seperti yang sudah dikonfirmasi sebelumnya, kalau saat ini PSSI dan Pak Kemenpora masih mengupayakan untuk mempercepat proses naturalisasi oleh Romaini dan Jairo Riedewald agar bisa main di bulan Maret mendatang. Namun sebelumnya juga, Pak Kemenpora juga bilang kalau mereka masih mengupayakan untuk menaturalisasi 3 pemain sekaligus, namun satunya masih dirahasiakan. Akan tetapi teka-teki siapa pemain yang dimaksud mulai terkuak. Nama Pascal Struijk menjadi yang paling gencar saat ini. Dan jika benar ketiganya bisa bermain di bulan Maret mendatang, wah pasti tambah kuat banget depan belakang timnas. Di sisi lain, melihat bergabungnya oleh Romaini, Jairo Riedewald dan juga Pascal Struijk membuat Bahrain merasa dicurangi. Bagaimana enggak gitu? Indonesia terus menambah pemain baru di setiap bulannya dan tentunya makin sulit untuk diprediksi. Bahkan Bahrain merasa kalau PSSI ini memang seniat itu untuk balas dendam di GBK nanti. Emang harus diakui, kalau dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia, mulai dari lolos ke babak 16 Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di babak round 3 ini, Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap justru berhasil menunjukkan taringnya dengan mampu bersaing di papan atas klasmen sementara dengan catatan 6 poin dari 6 pertandingan yang telah dimainkan. Bahkan Indonesia kini masih berpeluang besar untuk amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 atau sesuai target awal mengamankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di round 4. Sementara itu, jika melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media, khususnya dari luar negeri, yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Dan setelah melihat perombakan cukup besar di awal tahun 2025 ini, dengan mendatangkan sejumlah pemain baru dari Belanda, serta pemain-pemain baru grade A macam oleh Romaini, Jairo Riedewald hingga Pascal Struijk, membuat calon lawan timnas di round 3 macam Australia, Cina, Bahrain, dan bahkan Jepang kini mulai mewaspadai kejutan-kejutan dari timnas Indonesia. Di sisi lain, penunjukan Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas, suka tak suka, sekarang benar-benar harus kita dukung. Toh sebelum masuk ke hal teknis, keberadaan Coach Patrick nyatanya langsung memberikan impact luar biasa. Yang mana salah satunya sudah pasti sorotan media internasional yang semakin besar. Bahkan gak pernah kan kita kebayang, seorang Fabrizio Romano sampai bela-belain bikin wawancara khusus ke pelatih anyar tim nasional. Apalagi timnas yang ranking FIFA-nya, ya ampun, masih jauh pol. Tapi ya memang begitulah faktanya. Indonesia kini benar-benar banyak disorot media-media besar internasional. Dan itu cukup bikin para tetangga tambah ngiri. Karena dirasa circle Indonesia memang udah beda. Nah, perihal soal program naturalisasi, Pak Erick menjelaskan kalau proses oleh Romaini ini tinggal nunggu jadwal sumpah aja. Sedangkan Jairo sedang dalam proses pengerjaan yang mudah-mudahan bisa cepat. Intinya, Pak Erick meminta publik untuk sabar aja dulu. Dan beliau mengatakan kalau Pak Presiden, yakni Prabowo Subianto, disebut sangat bangga serta mendukung. Karena ini adalah soal bagaimana bangsa Indonesia dipandang dunia. Saya rasa Coach Patrick tidak menyampaikan jumlah pemain yang akan diproses kemarin. Tetapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain yang memberikan respon ketika Coach Patrick diresmikan adalah Jairo. Kalau Ole sendiri memang sudah waktu itu cek kesehatan dan sudah ke kedutaan besar Belanda, tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah. Kalau Jairo masih dalam proses. Mengenai proses naturalisasi kita tunggu saja. Pak Menpora sendiri sudah menelpon Menkumham dan seperti biasa memberi dukungan. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR dan minta dukungan. Bahkan Presiden sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang dunia, ucap Pak Erick.
Tom Haye siap balaskan dendam ke Bahrain. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, memberikan tanggapan positif atas kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Haye percaya bahwa kolaborasi Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Lansat, bisa saling melengkapi. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Om Rob Flevoland, ia menyebut bahwa tim pelatih ini memiliki kualitas dan akan bekerja sama dengan baik untuk kemajuan timnas Indonesia. Selain itu, Haye juga percaya bahwa Kluivert, Pastoor, dan Lansat akan merasakan langsung antusiasme besar dari para pendukung timnas Indonesia yang gila. Pekan yang sedikit riuh, ada banyak pemberitaan, tapi bagus, ini sudah lebih jelas sekarang. Jika Anda lihat kolaborasi Patrick Kluivert dan staff, Anda bisa lihat mereka tim yang hebat dan saling melengkapi satu sama lain untuk bekerja sama dengan baik. Sulit mengatakan sebelum merasakannya, Anda harus menjalankannya terlebih dahulu. Tapi yang paling bisa saya rasakan soal mereka adalah mereka akan bekerja sama dengan negara gila sepak bola. Dan mereka sangat intens dengan olahraga ini. Ini akan jadi tantangan luar biasa, kata Tom Haye dalam wawancaranya yang dikutip dari Om Rob Flevoland. Sebagai info tambahan, Haye ini ternyata juga memiliki hubungan profesional yang erat dengan Alex Pastoor, asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas nanti. Keduanya pernah bekerja sama di AZ Alkmaar pada tahun 2014, di mana Pastoor yang saat itu sempat menjadi pelatih sementara. Jadi sosok yang banyak memberikan Haye muda yang saat itu berusia 19 tahun tampil dalam beberapa pertandingan Eredivisie. Kedekatan ini memberikan harapan bahwa Haye akan mendapatkan peran signifikan di bawah kepemimpinan Kluivert dan Pastoor di timnas Indonesia. Di sisi lain, kepercayaan pemain terhadap Patrick Kluivert dan tim pelatih barunya sangat penting, teman-teman. Karena hal itu bisa memastikan keberhasilan timnas Indonesia. Sederhananya, jika pemain percaya pada pelatih, tiap instruksi dari sang pelatih akan dilakukan dengan maksimal. Dan kenapa timnas dapat menciptakan fondasi yang kuat, baik dari segi taktik, motivasi, maupun mentalitas. Hal ini akan menjadi kunci utama bagi timnas Indonesia untuk bersaing di sisa kualifikasi Piala Dunia. Dan Haye pun sudah nggak sabar tentunya untuk membalaskan dendam kepada Bahrain di GBK nanti. Dengan kekuatan baru, strategi baru, Indonesia akan melawan kekuatan uang Timur Tengah dengan kualitas permainan di lapangan. Bahrain was-was, Indonesia bakal balas dendam. Sementara itu, jika melihat kekuatan timnas yang baru, tentu membuat para calon lawan Indonesia mulai waspada, termasuk pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik. Meski timnya baru saja menjuarai Piala Teluk 2024 kemarin, namun dirinya merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Pasalnya, Bahrain bergabung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia. Meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di setiap laga. Sebelum pengundian, kami tidak punya ekspektasi apapun, karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis. Kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, tegas Talajik dikutip dari GDN Online. Jepang soroti manuver gila-gilaan dari PSSI. Bergabungnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas yang baru, serta dua asisten yang punya track record yang cukup mentereng di Liga Belanda, yakni Alex Pastoor dan juga Denny Lansat, tentunya membuat calon lawan timnas mulai kepo dan waspada, tak terkecuali timnas Jepang. Meski Jepang sudah memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2026 karena tak tersentuh, namun dia cukup penasaran dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Bahkan, Wak Haji Moriyasu merasa nggak sabar untuk menjajal kekuatan timnas baru Indonesia pada bulan Juli mendatang.
Karena selain bergabungnya 3 pelatih asal Belanda, Indonesia juga akan diperkuat pemain-pemain baru, macam Ole Roemeny, Pascal Struijk, Emil Audero, hingga Jerry De Waal. Jika mereka bermain full squad, wah, vibes-nya rasa Eropa cuy. Apalagi saat main di GBK kemarin, beberapa pemain penting timnas harus absen, sehingga meski menang, Moriyasu masih merasa kurang puas. Hal senada juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang, yakni Takumi Minamino, yang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim menakutkan. Maka dari itu, Takumi Minamino menghimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Indonesia juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara, mereka memiliki momentum dan sangat bergairah soal sepak bola. Kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujar Minamino dilansir dari Nikan Sport. Dan terlepas dari apapun, semoga saja di sisa babak round 3 ini Indonesia bisa tampil maksimal. Dari 4 laga sisa, Indonesia hanya butuh 3 kemenangan untuk memastikan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 menemani timnas Jepang. Dan laga melawan Cina dan Bahrain di GBK nanti, 6 poin harga mati. Karena ini akan menjadi pertaruhan harga diri bangsa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.